Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua sehat selalu ya. Amin. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, aku punya satu pertanyaan nih. Pertanyaannya, pernah gak sih kalian ngerasa bahwa kita setiap hari itu belajar banyak hal baru? Kadang lewat buku, pengalaman, atau hal-hal kecil sekitar kita. Nah, ternyata ada banyak banget cara buat kita tumbuh dan juga memahami dunia loh. Dan yang lebih menariknya lagi, otak kita punya banyak cara buat cerdas, bukan cuma soal lewat angka dan kata-kata, tapi bisa juga lewat gerak, perasaan, dan bahkan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Dan setiap orang punya caranya sendiri dalam memahami dunia. Menarik banget ya. Yuk kita simak selanjutnya. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Sebelum mengenal lebih lanjut mengenai kecerdasan majemuk, lebih dulu kita ketahui apa itu kecerdasan. Kecerdasan merupakan kemampuan individu dalam memahami, berinovasi, serta memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan. Kecerdasan atau yang sering disebut sebagai intelijensi mencerminkan kesempurnaan perkembangan akal budi yang meliputi kepandaian dan juga ketajaman berpikir. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Kecerdasan majemuk atau multiple intelligence merupakan kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah dan juga menciptakan produk yang memiliki nilai budaya. Pada umumnya, kecerdasan ini diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam bertindak dan juga berperilaku sesuai dengan yang dihadapi. Kecerdasan menurut paradigma multiple intelligence yaitu Gartner pada tahun 1993 dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang mempunyai 3 komponen utama, yakni yang pertama, kemampuan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Yang kedua, kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru yang dihadapi untuk diselesaikan. Dan yang ketiga, kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan seseorang. Yang pertama ada faktor bawaan atau biologis. Faktor ini berasal dari sifat yang dibawa seseorang sejak lahir yang diwariskan melalui genetik dan berperan dalam menentukan kemampuan intelektual seseorang. Yang kedua ada faktor pembentukan atau lingkungan. Faktor ini berasal dari luar diri seseorang seperti pola asuh keluarga, pergaulan, dan juga pendidikan yang membentuk cara kita berpikir. Kemudian, yang ketiga ada faktor kematangan. Seiring bertambahnya usia, otak kita juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang mempengaruhi kematangan berpikir. Kemudian, yang keempat ada faktor kebebasan. Nah, kecerdasan juga dipengaruhi oleh kemampuan individu dalam menentukan cara berpikir dan juga memecahkan suatu masalah. Selanjutnya ada jenis-jenis kecerdasan. Yang pertama, intelligent quotient atau IQ atau lebih kita kenal dengan kecerdasan intelektual. Kecerdasan ini merupakan kemampuan seseorang dalam berpikir logis, menganalisis, dan juga memecahkan masalah. Kecerdasan ini dapat diukur melalui tes psikometri yang biasa disebut tes IQ. Kemudian yang kedua, emotional intelligence atau EQ atau biasa disebut juga kecerdasan emosional. Kecerdasan ini merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, mengenali, mengendalikan, dan juga mengekspresikan emosi secara baik. Kemudian yang ketiga ada SQ atau spiritual quotient atau kecerdasan spiritual. Kecerdasan ini merupakan kemampuan seseorang dalam memahami makna hidup dan juga bertindak sesuai dengan nilai moral. Baik, selanjutnya ada kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk menurut Howard Gardner adalah konsep yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki berbagai jenis kecerdasan yang berbeda-beda dan saling melengkapi.
Tidak hanya satu jenis kecerdasan yang menentukan kemampuan seseorang, tetapi ada banyak macam kecerdasan yang perlu dipahami. Ada beberapa jenis kecerdasan majemuk yang umum dikenal, yaitu 1. Kecerdasan bahasa atau linguistik, kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif seperti berbicara dan menulis. Dan yang kedua, logika matematika, kemampuan berpikir secara logis dan memecahkan secara sistematis. Dan yang ketiga, kecerdasan visual dan spasial, kemampuan memahami dan mengingat gambar, bentuk, dan ruang. Dan yang keempat, musika, kemampuan mengenali, menciptakan, dan mengekspresikan musik atau nada. Lalu yang kelima, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal ialah kemampuan untuk memahami dan bekerja sama dengan orang lain. Kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud, motivasi, dan juga perasaan orang lain. Peka pada ekspresi wajah, suara, dan juga gerakan tubuh orang lain. Dan ia juga mampu memberikan respon secara efektif dalam berkomunikasi. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan yang berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang diri sendiri. Dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri, mampu memotivasi dirinya sendiri, dan melakukan disiplin diri. Lalu yang ketujuh, kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik ialah kemampuan dalam menggunakan tubuh kita, cara terampil untuk mengungkapkan ide, pemikiran, dan perasaan. Kecerdasan ini juga meliputi keterampilan fisik dalam bidang koordinasi seperti keseimbangan, kekuatan, kelenturan, dan kecepatan. Kecerdasan ini mencakup bakat dalam gerak tubuh dan keterampilan dalam menangani benda. Lalu kedelapan, kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan mengenali, membedakan, mengungkapkan, dan membuat kategori dengan apa yang dilihat di alam maupun di lingkungan. Intinya, kecerdasan naturalis ini adalah kemampuan manusia mengenali hewan dan tumbuhan. Lalu yang 9, kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk memahami dan menangani pertanyaan-pertanyaan tentang makna hidup, tujuan hidup, kematian, dalam konteks yang lebih luas. Lalu, kecerdasan majemuk adalah teori yang menyatakan bahwa setiap peserta didik memiliki jenis kecerdasan yang berbeda, seperti linguistik, logika matematis, musikal, kinestetik, dan lain-lainnya. Setiap siswa memiliki keunikan, sehingga tidak bisa dinilai hanya dari satu aspek saja. Guru perlu menggunakan berbagai metode pembelajaran agar semua potensi siswa dapat dikembangkan. Nah, dengan memahami kecerdasan dominan siswa, proses belajar menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Teori ini membantu menciptakan pembelajaran yang lebih inklusif dan menghargai perbedaan.